firman Tuhan diberitakan, kita sudah siap untuk dapat menampung di dalam kehidupan kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun percaya bahkan yakin Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah merasakan suasana daripadamu Tuhan dalam kebaktian ini, di mana Roh-Mu yang suci berhembus dalam kehidupan kami, dan kami menjadi bahagia bersama Dikau. Biarlah Roh-Mu yang suci tetap menolong kami dalam urapannya, untuk kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami saat pemberitaan firman-Mu, agar sikap kami menjadi sikap yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau akan tetap menolong kami sekalian Tuhan. Terima kasih, tolong juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman, bukan dengan kekuatan kami manusia, bukan dengan akal budi dan pikiran kami dan kemauan kami, tapi biarlah Roh-Mu berbicara bagi kami sidang jemaat-Mu, untuk dapat kami melakukan firman-Mu. Demikian Tuhan, kami berdoa supaya dalam kebaktian ini firman-Mu diungkapkan, dibukakan bagi kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, yang menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Bapa, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, saat kami duduk untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau tetap kiranya menjadi imam besar bagi kami, memimpin ibadah kami berkenan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kita kepada Tuhan kita naikkan untuk kesempatan melayani Dia, sebuah pelayanan bersama pada 2 hari berturut-turut. Pada hari Rebu dan Kamis kita sudah ada pelayanan di Jemaat Mojokerto bersama para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Kita bersyukur buat kepercayaan Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan, dan kita tetap menyerahkan diri untuk hari-hari depan ini. Biar Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk siap sedia saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam kegiatan pelayanan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah menggunakan waktu, saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara-saudara sekalian. Sementara saudara-saudara yang tinggal, saudara-saudaraku tetap bergumul dalam doa untuk di hari-hari kemudian mendapat kesempatan dimanapun Tuhan berikan kita waktu, tempat untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita mempersiapkan diri untuk pelayanan pada bulan Desember yang akan datang, tepatnya tanggal 3 sampai dengan 6, 3, 4, 5, 6. Selama 8 kebaktian kita akan melayani, kita akan masuk dalam pelayanan untuk saat Tuhan menolong kita sekalian, untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tetap berdoa dan mohon supaya kesatuan kita dalam pelayanan ini semakin kuat, bukan oleh kuasa manusia, tapi kuat oleh karena Roh-Nya yang suci memberikan kita kasih-Nya untuk satu di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang mau memecah belah dalam persekutuan kita, biar kita berseru kepada Tuhan, dan di dalam nama Yesus untuk menghancurkan segala penghalang, segala penggoda, segala pengganggu, dan kita akan tetap lanjut dalam melayani Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-10. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-10 tentang kitab terbuka. Ini merupakan tutup pendamaian, saudara-saudaraku, perlindungan Tuhan untuk sidang jemaat. Tuhan melindungi kita bukan dengan kekuatan lain, tetapi dengan tubuh-Nya sendiri yang sudah diserahkan, yang sudah turun dari surga untuk menjadi korban. Itulah perlindungan
bagi sidang jemaat merupakan korban pendamaian, sehingga antara Allah dan umat manusia ada dalam kesatuan. Kita membaca ayat-ayat ini, saudara-saudaraku. Kita membaca kembali ayat 2. Kali ini pembacaan akan dilanjutkan sampai dengan ayat yang ke-11. Kali ini pembacaan akan dilanjutkan sampai dengan ayat yang ke-11, supaya kita dapat kaitan dalam penguraian selanjutnya. Kitab Wahyu pasal 10, kita membaca mulai ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, terus? Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, jangan engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, saat sangkakala yang ketujuh, sangkakala malaikat yang ketujuh akan ditiupkan, saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku, segala sesuatu yang tersembunyi itu akan menjadi nyata, dan segala rahasia Allah ia akan genapkan. Genaplah keputusan rahasia Allah. Dalam susunan kitab Wahyu, saat sangkakala ketujuh ditiupkan, maka itu berarti bokor, 7 bokor akan mulai dicurahkan. Dan 7 bokor ini memakan waktu 3,5 tahun lamanya. 7 bokor dicurahkan sepanjang atau selama 3,5 tahun. Itu sama dengan masa aniaya antikris di bumi. Jadi 7 sangkakala dibukakan, atau sangkakala malaikat yang ketujuh ditiupkan, itu bersamaan dengan bokor Allah dicurahkan. Murka Allah yang besar yang terakhir akan dicurahkan. 7 bokor dicurahkan ke bumi. Saudara-saudaraku, sepanjang atau selama 3,5 tahun, 3,5 masa, 42 bulan lamanya. Saudara-saudaraku, mari kita memperhatikan lindungan Allah bagi kita sekalian. Mari ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ya, terus? Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja-raja. Saudara-saudaraku, kesempatan kita untuk disucikan oleh firman Tuhan
untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Jadi tidak untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita menjadi berkat sementara Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan itu. Kebaktian-kebaktian ini tidak hanya untuk kita, tetapi supaya kita pun dipakai oleh Tuhan untuk masih banyak kaum dan bangsa dan bahasa yang membutuhkan firman Allah. Kamu bernubuat lagi. Perkataan bernubuat itu artinya menyampaikan firman. Menyampaikan firman dalam berbagai macam bentuk. Ada yang berkhotbah, saya berkhotbah, yang lain bersaksi, yang lain menyanyi. Ini semua cara menyampaikan firman Allah dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Waktu kebaktian di Mojokerto, saya nyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, sikap saudara menyampaikan firman, mendengarkan firman Allah sudah merupakan suatu kesaksian yang sangat bermanfaat bagi sidang jemaat yang ada di sana, untuk melihat sesuatu yang lebih tepat bagaimana harusnya kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat susunan penulisan ini, susunan kejadian ini dengan sebaik-baiknya. Tampilnya Tuhan dalam keadaan yang sangat istimewa, super. Manusia dalam keadaan manusia, tapi manusia yang kuat, seperti malaikat, tapi malaikat yang kuat. Ini bicara tentang Tuhan itu sendiri. Dia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Sementara tangan kanannya diangkat ke langit, dikedangkan ke langit, dan kemudian bersama dengan itu dia berseru. Dalam ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, sudah jelas sekali dari penampilan Kristus ini untuk menjelang penghukuman yang akan datang. Penampilan di dalam, saudara-saudaraku, yang harus kita perhatikan lewat kitab tergulung. Itu nomor satu, kita bisa melihat penampilan Tuhan lewat kitab kecil lewat gulungan kitab kecil yang terbuka. Kita bisa melihat di situ. Kita mendengar suaranya yang mengaum seperti suara singa. Kemudian sesudah dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ketujuh guru ini sama dengan kilat. Ini sama dengan ketujuh obor yang menyala-nyala di hadirat Tuhan. Ini bicara tentang Roh El Kudus. Roh El Kudus yang bekerja bersamaan dengan pembukaan firman Tuhan di hari-hari ini. Kita membaca itu dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 kita melihat di sini dikatakan tentang hal ini adalah Roh Allah, ketujuh Roh Allah. Ayat 5, ayat yang kelima. Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh Roh Allah. Itulah ketujuh Roh Allah. Dalam surat 1 Timotius pasal 4 dikatakan Roh itu akan bersabda. Di akhir zaman Roh bersabda. Di akhir zaman Roh itu bersabda bahwa pada akhir zaman akan ada orang gugur dari iman. Lebih bagus dibaca ayat itu, 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, di hari-hari ini sudah-sudahku berkeliaranlah roh-roh penyesat,
ajaran setan-setan itu merajalela di akhir zaman. Terus oleh tipu daya pendusta-pendusta, ya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, terus mereka itu melarang orang kawin. Ya, melarang orang kawin itu artinya kawin semaunya, kawin sesukanya, tidak memperdulikan keluarga, tidak memperdulikan hukum undang-undang, tidak memperdulikan Tuhan. Padahal untuk satu nikah yang dikatakan nikah ini benar untuk menjadi suci adalah nikah itu berada di dalam keluarga. Itu nomor satu. Artinya kedua belah pihak keluarga itu dalam suatu damai sejahtera, tidak ada peperangan. Kedua, nikah itu ada kaitannya dengan undang-undang, dengan hukum. Nah, buat kita di Indonesia ini dimulai dengan setiap penduduk Indonesia ini harus ber-KTP. Itu permulaan. Harus ber-KTP. Kalau saudara tidak punya KTP, jangan mikir-mikir kawin. Ngurus KTP aja belum bisa. Jangan mikir-mikir kawin. Kaum muda perhatikan, untuk kawin itu harus punya KTP. Tanpa KTP saudara tidak bisa diurus kawinnya di negeri ini. Harus ber-KTP. Jangan pandang enteng itu KTP, itu undang-undang. Kalau saudara nanti menikah, mulai diperiksa ada KTP, KSK, kemudian ngurus surat-surat lain itu berdasarkan dari ini. Baru nikah saudara nanti bisa dicatat. Jangan nanti ngotot di kantor lurah sana biar tidak ada KTP saya harus menikah. Nggak bisa. Bisa menikah tapi ya nikah ini menikah semaunya. Menikah semaunya. Kemudian sesudah itu nikah itu harus ada kaitannya dengan agama yang dianut. Untuk gereja kita sudah cukup membuktikan saudara adalah anggota gereja atau orang Kristen yang digembalakan. Itu harus ada kartu baptisan, surat baptisan. Supaya nanti jangan salah paham dengan siapapun yang mengurus. Baik di gereja maupun di kelurahan, kalau petugas-petugas itu memintakan surat baptisan, itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kita tidak bisa menikahkan orang yang bukan Kristen. Yang bukan Kristen ada tempat menikahnya sesuai dengan agamanya. Tapi kalau saudara orang Kristen harus punya surat baptisan. Nah, surat baptisan air ini juga berguna untuk kembang kuning. Tapi itu nanti aja, kita tidak mikir-mikirkan itu, ya. Kita mikirkan Tuhan datang. Tapi ini benar. Pernah terjadi jenazah sudah di pintu gerbang kembang kuning ditolak hanya gara-gara baptisan air. Tidak ada surat dari gereja, tidak ada surat baptisan air. Ditolak oleh orang sana. Untung cuma kembang kuning, coba pintu kerajaan surga. Saudara ditolak di pintu. Sebab itu yang kayak gini-gini ini, saudaraku, jangan dianggap remeh. Itulah hidup yang tertib. Hidup yang tertib. Punya KTP. Sebagusnya kalau saudara penduduk Surabaya ber-KTP Surabaya. Cuma saya tidak tahu sekarang peraturan KTP nasional apa sudah berlaku seluruhnya atau belum. Baiklah kita memikirkan itu. Puji Tuhan. Jadi melarang menikah bukan artinya tidak boleh kawin. Menikah semaunya. Tidak perlu nikah dengan kaitan-kaitan moral semacam itu. Tidak perhatikan keluarga, tidak perhatikan hukum, tidak perhatikan gereja. Ini buat kita orang Kristen harus itu. Sesudah itu baru nikah. Sudah katakan nikah sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak, itulah yang disebutkan nikah seenaknya, semaunya. Kalau soal pesta tidak harus. Kalau saudara punya uang silakan. Kalau punya uang sedikit saya anjurkan lebih baik untuk digunakan sesudah menikah daripada pesta lalu sesudah menikah susah.
Itu anjuran saja. Tidak dilarang berpesta, tidak. Tidak dilarang. Hanya nasihat saya. Kalau saudara punya uang, mau pesta boleh, mau tidak pesta juga. Rasanya orang-orang tidak berani mengatakan si anu menikah tidak pesta. Tapi kalau saudara tidak urus surat nikah, orang akan bicara itu nikah tidak diurus surat-suratnya. Jadi kalau ada uang, nomor 1 digunakan untuk urus surat-surat, ya, untuk urus surat-surat, supaya jangan susah di hari-hari kemudian. Di hari-hari kemudian kalau sepasang muda-mudi mau masuk di hotel, saudaraku ditanya, kamu suami istri? Iya. Surat nikahnya mana? Kalau tidak ada, ditakutkan ditolak. Kena rahasia, namanya kena rahasia, memalukan. Sebab itu ini perkara-perkara yang kelihatan remeh tapi sangat-sangat penting. Perhatikan. Mari kita lanjutkan. Disebutkan juga melarang makan. Melarang makan apa yang disediakan. Padahal segala sesuatu itu dimanfaatkan untuk kekuatan dalam tubuh kita. Lanjut. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, terima kasih. Gugur dari iman itu artinya meninggalkan pengajaran. Itu gugur dari iman. Meninggalkan pengajaran, lepas hubungan dari firman. Dan ini berarti tidak ada dalam lindungan Allah. Melepaskan pengajaran itu tidak berada dalam lindungan. Orang yang melepaskan pengajaran, nomor 1 kalau mendengar firman, salahnya disebutkan, marah. Ini orang yang tidak ada dalam pengajaran. Kalau firman Allah menunjuk kesalahan, marah. Ini orang yang gugur dari iman. Ini orang yang gugur dari iman. Firman Allah menunjukkan kesalahannya, marah. Ini gugur dari iman. Sebab firman pengajaran itu mengungkapkan kesalahan, kekurangan. Kesalahan kita, kekurangan kita, sampai nanti yang tersembunyi. Sampai dengan kesalahan dosa yang tersembunyi di dalam sumsum. Itu pengajaran dalam urapan Roh Kudus itu mengoperasi kita. Dia tajam seperti pedang yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Dia mengoperasi untuk menemukan segala dosa yang tersembunyi sampai di dalam sumsum manusia. Begitu dalam dia mengoreksi. Itu pengajaran. Jadi orang yang gugur dari iman, saudara-saudaraku, kalau dengar firman marah sebab menunjukkan kesalahannya, ini tanda-tanda, ini gejala yang berbahaya. Tersinggung. Dan kami hamba Tuhan banyak kali dengan demikian menjadi takut bicara tentang firman. Tapi tidak usah takut, saudaraku, sebab selain dari firman itu dibukakan, itu nanti ada guntur guruh yang menggelegar. 7 guruh. Saudaraku, saya nanti akan jelaskan apa maksudnya Tuhan. Jadi tidak usah takut. Waktu kebaktian di Mojokerto kemarin pagi, hamba-hamba Tuhan, kami mohon supaya sidang jemaat mendoakan para gembala-gembala, mendoakan para gembala-gembala, penginjil-penginjil, supaya Tuhan berikan hati yang berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Rasul Paulus juga bicara demikian. Rasul Paulus doakan kami supaya Tuhan berikan kami keberanian hati untuk bicara tentang firman Allah. Sebenarnya kitab harus dibukakan. Gugur dari iman, gejalanya juga adalah tidak suka ditegur. Begitu ada kesalahan disembunyikan. Takut ditegur. Takut ditegur. Itu gejala saudara goyang dalam iman. Saudara-saudara goyang dalam iman. Kesalahan disembunyikan. Tidak mau nyata di hadapan Tuhan. Kalau orang beriman, kalau ada kekeliruan, sampai pun kesalahan, sudah syukur dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia tidak menutup diri. Tapi orang gugur dari iman tidak suka ditegur. Dia menjauh dari teguran.
dia menjauh dari teguran. Orang semacam ini untuk masuk gereja saja dia sudah ketakutan, dia sudah tidak suka sebab nanti ditegur. Ini namanya gugur dari iman. Gugur dari iman. Gugur dari iman juga gejalanya, saudara-saudaraku, tidak nurut nasihat firman. Tidak menuruti nasihat firman. Tidak menuruti nasihat firman. Padahal di dalam kehidupan kita Tuhan berikan firman untuk menjadi nasihat, untuk menasihat kita di dalam pengajaran. Akhirnya orang-orang ini nanti akan pergi ke mengikut jalannya sendiri, mengumpulkan guru-guru bagi dirinya sendiri. Mengumpulkan tanya sana, tanya sini, tanya. Nasihat firman Tuhan tidak diikuti. Dia ikuti nasihat-nasihat yang lain, yang cocok dengan telinganya, yang cocok dengan seleranya. Ini gejala dari gugur iman. Ayat-ayatnya sudah kucatat dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itu ayatnya saudara baca di rumah itu ya. Jadi orang ini gejala dari gugur. Orang-orang gugur dari iman. Meninggalkan pengajaran. Meninggalkan pengajaran. Jadi mereka ikut cara lain. Yang dalam surat Timotius yang pertama pasal 4 itu dikatakan, itu tipu muslihat manusia. Itu tipu muslihat manusia. Itu untuk menenggelamkan manusia. Jadi sudah kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 10 ini Tuhan tampil dengan kitab, gulungan kitab yang kecil tapi dibuka. Dan kemudian bersama itu dia berseru dengan suara mengaum seperti singa. Ini firman penyucian. Cara Tuhan untuk melindungi kita, dia taruh kita di dalam penyucian firman-Nya. Ini perlindungan Tuhan. Ini nomor 1, saudara. Tuhan melindungi kita nomor 1 dengan cara menyucikan kita. Jadi kalau kita punya kesalahan dinyatakan, itu artinya Tuhan ingin memiliki kita. Kalau firman Tuhan disampaikan dan menyatakan kesalahan kita, itu artinya Tuhan mau kita berada di dalam tangannya. Tuhan ingin mempertahankan kita, jangan sampai binasa. Itu artinya. Kalau Tuhan menegur kita, itu artinya Tuhan mau merangkul kita. Kalau Tuhan menasihat kita, itu artinya Tuhan mau mempertahankan kehidupan kita. Tapi kalau kita menolak semuanya, yang tidak ada orang yang mampu menolong lagi. Jadi kalau Tuhan menyatakan firman-Nya, Tuhan katakan pembukaan firman dengan suara yang keras bagaikan singa mengaum, itu menunjukkan kesungguhan Tuhan untuk memiliki kita. Setelah Ia tebus dengan darah-Nya, Ia ingin menyucikan kita. Ia menguasai kita supaya kita jangan binasa. Itu maunya Tuhan, saudaraku, supaya kita jangan salah paham dengan Tuhan lewat firman-Nya yang keras, yang mau menolong kita, menyatakan kesalahan kita, menegur kita, menasihati kita, menunjukkan panjang sabar dan pengajaran. Coba dalam sebuah ayat dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-31. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-31. Kita membaca ayat 4. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-4. Sebab begini, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Coba saudara baca ini, saudaraku, bagaimana Tuhan menolong umatnya dengan firman penyucian ini.
bagaimana Tuhan melindungi umatnya dengan dirinya sendiri. Baca ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Iya, beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa. Seperti seekor singa. Atau singa muda menggeram. Ya, menggeram. Untuk mempertahankan mangsanya. Untuk mempertahankan mangsanya. Jadi kalau singa ini sudah sempat menangkap mangsanya, dia menggeram. Ini lebih dari mengaum. Terus, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala. Dia tidak pusing dengan teriakan pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Ya, terus, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Tidak mengalah pada keributan mereka. Demikian Tuhan semesta alam. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang. Akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Untuk mempertahankan anak-anak Tuhan. Gunung Sion ini bicara tentang mempelainya. Gunung Sion ini itu sama dengan Yerusalem, sama dengan mempelai wanitanya. Begitu Tuhan mempertahankan mempelainya, seperti singa, bahkan singa muda yang menggeram. Saudara-saudaraku, mempertahankan, untuk mempertahankan mangsanya. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan tidak suka kita lepas lagi dari Dia. Kita sudah di dalam tangan Tuhan. Dia tidak mau kita gugur dari tangannya. Itu sebabnya Dia menyampaikan suara firman yang keras, bukan untuk menghukum kita, bukan, tapi sebagai tanda bukti Tuhan ingin tetap mempertahankan kehidupan kita. Tuhan mau menyucikan sidang jemaatnya. Gulungan kitab gulungan yang terbuka itu bicara tentang firman Allah yang dibukakan untuk menyucikan gerejanya. Untuk menyucikan gerejanya. Jadi perlindungan Tuhan di dalam kesucian. Orang yang hidup dalam kesucian itu dalam tangan Tuhan. Dia dibela, dia dilindungi oleh Tuhan. Tuhan yang berperang ganti dia. Tuhan yang berperang untuk dia. Itu sebabnya di dalam setiap masalah, nomor satu kalau kita mau dibela, ditolong oleh Tuhan, pikirkan, jangan berbuat kesalahan lagi. Kalau kita ada kesalahan kemudian ada percobaan, Tuhan tunjukkan kasih sayangnya, kita menyelesaikan. Jangan membuat kesalahan lagi. Sebab kesucian itu sudah merupakan kuasa Allah yang membela kita. Sudah kuasa Allah yang membela kita. Saya teringat ayat yang sangat populer sudah dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Mari kita membaca itu. Pasal yang ke-90. Kitab Mazmur. Kita membaca kitab Mazmur ini begitu, maafkan, pasal yang ke-119. Kitab Mazmur pasal 119. Jadi Tuhan mau mempertahankan kita dalam kesucian ini. Ayat yang ke-9. Ayat 9, 10, 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, kelakuannya suci. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi sesuai dengan firman. Menyesuaikan diri dengan firman. Jangan, ini banyak kali kita mau menyesuaikan. Firman mau menyesuaikan kita dengan kita. Kita paksa firman sesuai dengan kehendak kita. Itu keliru. Kita harus menyesuaikan diri dengan firman. Terus, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jangan menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini kesucian Allah. Terus, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Inilah kerinduan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyucikan jemaat dengan pembukaan firman Allah yang keras bagikan singa yang mengaum, itu artinya Tuhan ingin mempertahankan kita di dalam tangannya. Jangan sampai gugur.
Sebab dalam kitab Yesaya pasal yang ke-31 tadi, Tuhan satu-satunya penolong. Tidak ada penolong yang lain lagi. Kalau kita sudah dalam tangan tidak di dalam tangan Tuhan, berarti sudah tidak dalam pertolongan. Pertolongan yang lain itu tidak seperti pertolongan di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengaum kepada orang Efraim dalam kitab Nabi Hosea. Sebab mereka dalam percobaan, dalam masalah, mereka lari. Tidak lari kepada Tuhan, tapi pergi kepada Raja Agung untuk minta pertolongan, tapi juga tidak tertolong. Datang kepada Tuhan itu nomor satu. Sudah disucikan. Sebab orang sucinya Tuhan itu dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Orang suci itu dibela dan dipelihara oleh Tuhan, bahkan sampai terhadap maut. Tuhan tidak membiarkan orang-orang sucinya akan binasa. Jadi ini nomor satu pembelaan Tuhan. Di tangan kanannya ada gulungan kitab yang terbuka. Ini cara Tuhan untuk melindungi sidang jemaat. Kemudian kaki kirinya di laut, kaki kanannya di. Mari kita baca ayat itu. Sekali lagi kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-10 itu. Tuhan menginjakan, ya, menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Menginjak ini artinya mengalahkan, menguasai. Jadi anak-anak Tuhan ini nomor satu disucikan. Itu pembelaan Tuhan. Nomor dua, dibela oleh Tuhan dengan kaki kanannya dan kaki kirinya yang menginjak bumi dan laut. Di dalam Wahyu pasal 13 jelas. Wahyu pasal 13 ayat 1. Wahyu pasal 13 ayat 1. Dan lalu ayat yang ke-11. Ayat 1 dan ayat 11. Lalu aku melihat seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Ya, keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 ya, dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, ini pembelaan Tuhan terhadap binatang yang keluar dari dalam laut. Tuhan menginjakkan kaki apanya tadi? Kaki kanannya. Ya. Tuhan menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Kaki kanannya di atas laut. Perlindungan Tuhan menyangkut atau menghadapi antikris dengan gejolak-gejolaknya yang sangat dirasakan oleh seluruh dunia. Antikris akan menggunakan kekuatannya, itulah Mamon. Itu akan mengguncangkan bumi. Tapi Tuhan sudah berpijak dengan kaki kanannya di atas laut, ya. Dengan kaki kanannya di atas laut. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang buas lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Iya. Ini pengejaran setan-setan. Jadi yang akan tampil nanti bagaikan rasul-rasul, bagaikan nabi-nabi, tetapi bukan. Pengajaran setan-setan, bersuara seperti naga. Itu pengajaran setan-setan. Jadi saudara, kita perhatikan di sini Tuhan membela sidang jemaatnya dari 2 kekuatan ini. Dengan menginjakkan kaki kanannya di laut, kaki kirinya di darat, itu artinya dia mau menguasai supaya jangan segala seteru yang timbul dari laut ini dapat menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Jadi lebih dahulu Tuhan melengkapi gereja Tuhan
untuk dimiliki oleh dia sungguh-sungguh, guncangnya ekonomi itu yang pertama akan terjadi. Guncangnya kekuatan moneter yang terjadi di bumi ini, yang sekarang buat kita sudah kita rasakan sedikit-sedikitnya. Ini belum apa-apa saudaraku, ini baru sedikit-sedikitnya. Nanti ini akan mendunia, guncangan ini akan mendunia. Jadi tenang aja saudaraku, jangan terlalu guncang hati kita. Dunia sudah diguncangkan, tapi Tuhan katakan supaya nyata kalau dunia ini diguncangkan, ekonominya diguncangkan, untuk melihat siapa yang tidak guncang. Itulah orang yang tetap, orang yang punya keteguhan iman, tidak guncang. Sekarang orang lari ke dolar nanti juga guncang. Mungkin lari ke pound sterling, itu juga akan guncang. Semua nanti akan guncang. Di Eropa guncangnya untuk mempersatukan mata uang, itu keguncangan juga. Jadi kemana kita lari? Jadi bagi saya tenang aja. Kita di Indonesia ya gunakan uang Indonesia ini. Mau lari kemana kita juga tidak bisa mengejar itu. Sebab guncangannya hebat. Guncangannya hebat. Para pengusaha-pengusaha, saudara letakkan hidup saudara dalam tangan Tuhan. Sulitnya sekarang ini tidak bisa diduga. Tapi ini pun masih baru permulaan. Tidak bisa diduga. Jadi semua kita dalam kesulitan, tetapi lebih baik kita tenang dalam segala perkara. Mengetahui, mempercayai bahwa kaki kanan Tuhan sudah berada di atas laut. Untuk membuat kita nanti hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari firman Allah. Bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kalau saya bicara ini tidak berarti saudara punya perusahaan tutup aja besok. Tidak. Kalau Tuhan izinkan masih buka, jalan terus. Dengan jangan melupakan firman. Itu kekuatan yang dapat mengatasi di luar daya pemikiran kita manusia. Untuk melihat apa kita ini orang gugur iman atau tidak di akhir zaman ini. Dengan melihat guncang gancingnya ini. Dalam Ibrani pasal 12. Dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Mulai ayat 18 kita membaca bagaimana kalau Tuhan melindungi bangsa Israel, saudaraku. Ibrani pasal 12 mulai ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, jadi di sini waktu Tuhan bicara menyampaikan Taurat Tuhan, ini sudah satu hal yang sangat mengerikan. Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sudah datang ke Bukit Sion, bukit yang dipertahankan oleh Tuhan. Bukit Sion yang ada dalam tangan Tuhan, bagaikan seekor singa muda yang mempertahankan mangsanya. Begitu Tuhan mempertahankan Sion ini. Itulah kota Allah, ya. Ke kota Allah yang hidup, ya. Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, lebih kuat dari darah Habel. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia yang berfirman.
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Apa yang dapat diguncangkan adalah sesuatu yang tidak berakar, yang tidak berlandasan, itu gampang diguncangkan. Yang tidak bergantung kepada Tuhan, kepada tempat yang sangat kokoh, itu berguncang. Terus karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi guncangan ini untuk menguji supaya yang berakar, iman yang teguh itu, orang yang berpegang teguh kepada Kristus itu tidak akan terguncangkan. Kita berdoa bersama-sama, saudaraku. Saya tadi bicara tentang saudara-saudara pengusaha, tapi pegawai-pegawai juga, kami hamba-hamba Tuhan juga, semua kita diguncangkan. Semua kita diguncangkan di hari-hari ini. Tapi untuk melihat kalau dia pendeta mana yang berakar, yang punya dasar teguh. Kalau dia sangkor mana yang teguh. Kalau dia pengusaha mana, pengusaha Kristen yang mana yang teguh. Kalau dia apa saja, untuk melihat nanti supaya kita ini ditampilkan dalam atau dimasukkan dalam kota kudus, Yerusalem baru, Sion, Bukit Sion yang dimiliki oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang teguh yang tidak akan terguncangkan lagi. Jadi kalau terjadi semua ini, saudaraku, bukan tanpa tujuannya. Di mana kita berharap hidup kita ini? Kalau kita berharap kepada firman, bahwa hidup manusia ini tidak tergantung, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di saat guncangan ekonomi datang, dia tidak akan guncang. Dia ada pendirian. Satu kehidupan mana yang berharap kepada Tuhan? Satu kehidupan yang sempat diselamatkan oleh Tuhan, yang sempat dilahirkan baru oleh Tuhan, yang tadinya hanya tadinya ada batu-batu, itulah bangsa kafir, dirubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Ibrahim. Ini yang tidak tergoncangkan. Laut itu sudah dipijak dengan kaki kanannya Tuhan. Dia berpijak atas laut. Dia menang atas masalah ekonomi yang menjadi kekuatan dari antikris. Dia menang supaya anak-anak Tuhan tidak dikuasai oleh antikris. Kalau anak-anak Tuhan dengan masalah itu sudah goyah imannya, nah antikris datang tinggal mencaplok dan tidak bisa melawan. Sebab itu mari kita sedang disucikan oleh Tuhan. Nomor satu ini, kita disucikan oleh Tuhan. Itu nomor satu, supaya kita berakar. Dan kemudian kita juga menyadari bahwa segala sesuatu yang bersifat kekuatan antikris berkekuatan pada mamon itu, sebab semua nanti yang akan berjualan dan akan membeli harus ditaklukkan oleh antikris lebih dulu. Harus dia tunduk kepada antikris lebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak bisa menjual, dia tidak bisa membeli. Nah sekarang Tuhan ingatkan kepada kita sungguh-sungguh. Sebab banyak orang nanti akan gugur dari iman. Lebih suka ditempel oleh antikris, asal bisa membeli, asal bisa menjual. Di saat itu ujian cukup berat. Tapi Tuhan sudah bicara lebih dahulu kepada kita bahwa kaki kanannya sudah berinjak, sudah ditaruh di atas laut itu. Itu artinya Tuhan menang atas itu. Firman Tuhan itu menang. Saudara percaya? Saudara percaya? Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan berikan kita kekuatan. Akan banyak orang gugur dari iman hanya gara-gara soal ini. Kemudian di kaki kanannya
kaki kirinya menginjak di atas darat. Binatang yang keluar dari darat, dari bumi itu nabi-nabi palsu. Dia bagaikan apa tadi? Bagaikan domba. Dia bagaikan domba tapi bersuara suara naga. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal 11. Ini datang kepada ini orang-orang semacam ini, antikris, nabi palsu, itu datang kepada gereja Tuhan. Seperti setan dulu pernah datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ayat 2 dan 3 lebih dahulu. Ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, terus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sama dengan Hawa diperdaya oleh ular. Jadi kita ini sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah disucikan, disiapkan seperti perawan, dibasuh dengan firman-Nya. Ayat 4 sekarang. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya. Jadi perkataan sabar ini bukan sabar dalam arti kasih, tapi perkataan sabar di sini nerima aja. Ada roh lain datang, terima aja. Tidak ada roh penolakan. Menolak ini bukan dari Tuhan. Ada pengajaran lain, heran, oh iya, padahal bukan. Tidak sama dengan diajarkan oleh Rasul Paulus. Tidak sama dengan Alkitab. Terima saja. Ada kejadian-kejadian macam-macam sekarang yang semuanya diarahkan kepada gereja Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan banyak yang terima saja. Sabar saja, terima saja. Biar kita lebih dahulu disucikan oleh firman Allah, supaya mata kita terbuka untuk memandang itu. Sekarang kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat 14. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan, untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi orang datang memberitakan Yesus lain, yang memberitakan roh yang lain, memberitakan Injil yang lain. Orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Pekerja-pekerja curang. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Yang menyamar seperti rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengirankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar seperti malaikat terang. 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi kita berjaga dalam hal ini, saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang ajaran lain, tentang Kristus yang lain, tentang roh yang lain. Ini yang sedang diajarkan oleh orang-orang semacam ini. Tapi kalau kita disucikan oleh Tuhan, dan Tuhan buka mata kita untuk memandang, untuk melihat, biar kita mengucap syukur kepada Tuhan buat semua kebaikannya kepada kita sekalian. Saudara-saudara, banyak hal-hal yang jahat akan pada bermunculan. Tapi biarlah kita ini berada dalam naungan lindungan Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Jadi Tuhan lebih dahulu mengerjakan dalam sidang jemaat penyucian ini, supaya kehidupan jemaat terlindung, terpelihara, untuk tetap berada dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berbicara keras, mungkin menakutkan, dan memang seperti singa yang mengaum, seperti singa yang menggeram, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tetap dimiliki oleh Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 17 atau ayat 16 lebih dahulu.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang sudah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, jadi rumah Allah itu anak-anak Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Itu mulai dihakimi dalam arti penyucian yang keras. Tuhan mulaikan penyucian di dalam rumah Allah, di dalam kita sekalian. Lebih dahulu Tuhan menyucikan sidang jemaat dengan firman-Nya dan dengan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku, yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Antikris di bawah kakinya, nabi palsu ditaklukkan di bawah kakinya. Supaya gereja Tuhan ini terpelihara. Ini cara Tuhan melindungi kita. Asal kita mengerti cara Tuhan bekerja dalam kita. Bahwa penyucian itu, saudara-saudaraku, membuat kita mendapat kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk bisa bertahan. Haleluya. Jadi lebih dahulu atau sudah tiba saat penghakiman dimulai. Penghakiman ini artinya penghukuman. Tapi lebih dahulu dalam rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini artinya untuk melepaskan segala dosa dan kejahatan. Pengakuan kita di hadapan Tuhan untuk kita mendapatkan penyucian, pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Terus, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bagaimana nanti kalau penghakiman itu datang kepada orang yang tidak percaya Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Terus, apakah yang dibenarkan oleh Tuhan? Tapi dibenarkan ini bukan sudah sempurna. Kebenaran itu merupakan bahagian hidup sempurna, tapi belum sempurna sepenuhnya. Kita diselamatkan, kita dibenarkan. Saudara-saudaraku, kebenaran ini diuji oleh Tuhan. Kebenaran kita akan melewati ujian kebenaran. Kalau kita lulus dalam ujian, kita meningkat. Kehidupan kita ditingkat, kehidupan rohani kita ditingkatkan oleh Tuhan. Masuk dalam daerah kesucian. Kita disucikan oleh Tuhan. Ya. Kebenaran itu dasar, landasan hidup rohani. Saya sudah berulang-ulang mengatakan landasan kebenaran, landasan hidup rohani gereja Tuhan dimulai dengan iman. Jadi iman itu harus benar. Itu diuji oleh Tuhan. Iman itu harus iman yang benar. Iman yang benar itu mendengar dan percaya. Itu iman yang benar. Mendengar lalu percaya. Itu iman yang benar. Bukan melihat dan percaya. Itu iman, tetapi bukan itu iman yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lebih baik saya tunjuk, saudaraku. Tidak apa kita, ini pengulangan tapi tidak ada ruginya. Supaya kita menjadi lebih mantap. Dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 17. Itu iman yang benar. Roma pasal 10 ayat 17. Itu iman yang benar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu datangnya dari mendengar firman. Iman itu datangnya dari mendengar firman. Itu sebabnya kalau kita mendengar firman, perhatikan sikap yang baik. Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Itu harus gunakan betul-betul sikap. Coba Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Iya, jadi jangan salah mendengar firman.
perhatikan cara kamu mendengar, sebab kalau mendengar ini benar, kita memiliki iman yang benar. Cara mendengar firman Allah, supaya sampai di akal ini mengerti benar, ya, itu imannya. Jadi firman Allah itu kita dengar benar, sampai di akal kita mengerti, itu pendengaran kita betul, ya. Kalau mendengarnya betul, kalau mendengarnya benar, di akal ini kita ngerti firman, mengerti firman. Doakan saya sebagai gembala yang menyampaikan firman supaya dapat menjelaskan firman secara sederhana, supaya kita mengerti. Itu penting, saudaraku. Jadi mendengar itu benar, pengertiannya juga benar. Firman itu di akal kita mengerti benar. Kalau pengertiannya benar, itu firman sulit dilupakan. Kita ingat, dia tinggal di dalam hati, dia menjadi iman. Ya, jadi firman yang sudah masuk di hati, yang kita tidak bisa lagi lupakan. Bukan ayat-ayatnya, saudaraku. Saya tidak pernah menyuruh saudara-saudara menghafal ayat, dan itu memang tidak mungkin. Saya juga tidak menghafal ayat-ayat, tapi belajar mengerti firman, untuk mengingat saudara-saudaraku. Dan kalau firman itu sudah masuk sampai sedalam itu, firman itu menjadi iman di dalam hati. Nah, dari iman di dalam hati ini, saudaraku, lagi lewat pengertian kita bisa bicara tentang firman, merupakan kesaksian kepada orang lain. Tuhan nanti akan suruh kamu bernubuat lagi. Kapan itu? Saat firman itu sudah masuk di dalam hati. Kamu harus bernubuat lagi. Itu artinya mengucapkan firman itu kembali kepada orang-orang, kepada segala bangsa, kaum, dan raja-raja. Kita berpengalaman dengan firman Allah itu. Itu pahit, ya. Itu menderita. Itu pahit. Tetapi itu membuat kita untuk menjadi, saudara-saudaraku, hidup di dalam firman. Nanti kalau firman Allah itu sudah merupakan pengalaman hidup, saudara-saudaraku, kalau firman itu sudah merupakan pengalaman hidup, di mulut ini nanti jadi manis. Apa tadi disebutkan? Di mulut rasa manis. Di mulut rasa manis. Kalau kita bersaksi begitu enak. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan begitu enak. Sebab apa? Sebab pengalaman yang tidak mungkin dirubah, tidak mungkin kita lupakan. Suatu pengalaman firman, saudara-saudara, itu manis dan orang mendengar diyakinkan. Di perut rasa pahit. Waktu kita mengalami firman, satu saat kita berpengalaman dengan firman, saudaraku, daging ini benar-benar disingkirkan. Daging ini tidak bersuara. Tetapi sesudah itu, setelah kita tampil harus bernubuat, menyampaikan firman, menyampaikan kesaksian, itu sangat manis. Itu merupakan hikmat yang dibutuhkan oleh manusia. Sidang jemaat membutuhkan hikmat. Dari mana itu hikmat? Dari firman yang sudah menjadi pengalaman. Firman yang kita dengar betul. Ini kebenaran firman. Jadi itulah hidup yang dibenarkan, itu hidup beriman. Iman yang benar. Iman yang benar. Di dalam nubuat nabi-nabi dikatakan nanti ada orang-orang yang mencuri firman dari temannya. Mencuri firman, dia tidak mau berpengalaman dengan firman, tapi dia mau berbicara tentang firman. Dia tidak mau berpengalaman tentang firman, tapi dia mau bicara tentang firman. Ini bukan berarti kita tidak boleh diajar oleh hamba Tuhan yang lain, tidak. Belajar dengan mencuri lain. Kalau kita belajar firman, sekarang kita berevolusi, rekan-rekan hamba Tuhan, saudara bukan mencuri iman, belajar firman. Nanti prakteknya, saudara mungkin saja oleh karena pengajaran dikucil atau difitnah dan sebagainya, begitu pahit. Tetapi sesudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam firman ini, saudara menjadi bukan hanya yakin, bukan hanya beriman, tetapi saudara bisa menyampaikan firman. Dan begitu
itu manis kedengaran, manis di mulut, pahit di perut, manis di mulut. Setiap orang percaya itu punya kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 10, tolong baca. Jadi setiap orang yang beriman itu punya kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, barang siapa percaya, barang siapa punya iman, terus ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Ya, ia mempunyai kesaksian. Terima kasih. Ia mempunyai pengalaman dengan firman. Dia bersaksi. Dia punya pengalaman dengan firman. Dan itu suatu kesaksian yang dibutuhkan. Dan dalam perbuatan-perbuatan kita, saudaraku, iman itu merupakan hikmat, merupakan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang disebutkan iman yang benar. Firman kita alami, kita praktekkan. Firman itu kita jadikan iman dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Jadi itu kebenaran. Mulai dari iman. Yohanes 2. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Surat Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah. Iya. Banyak orang percaya dalam namanya. Selama di hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Karena mereka melihat tanda-tanda. Ini percaya karena melihat. Terus? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Iya. Karena ia mengenal mereka semua. Iya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada dalam hati itu? Apa yang ada dalam hati itu? Jadi ini iman, saudaraku. Nomor 1 mendengar. Itu iman yang benar. Mendengar firman. Itu dasar. Itu dasar yang pertama dari kehidupan yang tidak akan tergoncangkan. Suka mendengar firman dengan benar. Mengerti, mempercayai, mempraktikkan, dan kemudian itulah hikmat. Satu dasar kehidupan yang tidak bisa diguncangkan. Jadi kalau kehidupan itu bumi langit akan diguncangkan, tapi orang semacam ini tidak akan terguncangkan sebab dia berdiri atas dasar yang kuat. Haleluya. Kitab Amsal. Kitab Amsal. Ayat yang kelima, pasal yang kelima. Amsal pasal yang kelima. Ayat 1. Amsal pasal yang kelima, ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Iya. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Iya. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Iya, terima kasih. Ini orang makan firman Allah. Begitu kuat. Ayat Fatsal 9. Sekarang Fatsal 9. Fatsal yang ke-9. Ayat 1. Hikmat yang tinggi telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Iya. Ini dasar. Iman itu dasar. Tiang yang kokoh. Tiang yang kokoh. Jadi perlu kita punya iman yang betul. Nah kalau semacam ini, saudaraku, antikris datang, nabi palsu datang, tidak mungkin gampang goyah. Sebab kita berdasar yang kuat, yang teguh, yaitu iman kita. Dasar teguh yang kedua adalah pertobatan.
itu dasar yang teguh. Pertobatan. Pertobatan yang benar. Jangan setengah bertobat. Setengah bertobat, banyak orang setengah bertobat. Dia tidak mencuri lagi, dia tidak berdusta lagi, tapi tidak kembali kepada Tuhan. Ini setengah bertobat. Orang bertobat penuh, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ini yang disebutkan dasar yang kuat. Orang bertobat itu mempunyai dasar yang kuat. Dia tidak gampang ditarik, dia tidak gampang digoda oleh setan. Sebab di dalam dirinya ada suatu ketegasan untuk berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini pertobatan. Dasar yang ketiga adalah pembaharuan. Dalam gereja disebutkan baptisan air. Itu pembaharuan. Pembaharuan. Kita dilahirkan baru. Kita dilahirkan baru, dibaharui oleh Tuhan. Dasar yang keempat adalah Roh El Kudus. Baptisan Roh El Kudus. Baptisan Roh Kudus dimulai dari pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus itu memimpin kita. Itu permulaan. Itu bagian dari urapan. Dengarkan saudaraku, bagian dari urapan. Lebih dahulu Roh Kudus memimpin kita untuk taat dan dengar-dengaran. Itu pekerjaan Roh Kudus, untuk bisa taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Zaman Nuh, orang tidak taat kepada Tuhan. Orang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Hati manusia cenderung untuk berbuat jahat saja. Tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus mulainya dari situ. Taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus itu tidak mau berbantah-bantah dengan manusia. Ini hari saudara digerakkan oleh Tuhan, ayo ke gereja. Oh, saya sibuk, nanti lain kali. Mungkin besok Roh Kudus datang lagi, ayo ke gereja. Oh, nanti lagi. Lama-lama Roh Kudus itu pergi dari saudara. Saudara kering. Tidak taat. Roh Kudus itu tidak mau berbantah-bantah dengan manusia. Kalau Roh Kudus mengajak saudara, dan saya yakin Roh Kudus tidak akan membawa kita kepada perkara yang jahat. Roh Kudus akan membawa kita kepada perkara yang baik. Kalau kita dengar-dengaran pada Roh Kudus senantiasa bersama kita. Dia mengurapi kita, dia melindungi kita, dia membela kita. Itu Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita dibela oleh Tuhan. Seperti dalam urapan Roh Kudus. Itu urapan. Kalau dia lihat kita setia dalam urapan Roh Kudus, Roh Kudus itu masuk, tinggal di dalam kita. Semakin masuk, semakin sampai kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini saudaraku, ini kepenuhan. Supaya saudara ikuti jenjang kepenuhan itu, jangan kita putus asa seakan kita tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Padahal kita sudah dihubungi oleh Roh Kudus. Bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang sudah memilih kita. Sekarang kita mau atau tidak? Kalau Roh Kudus itu masuk di dalam kita dan kita peliharakan dia sebagaimana atau lebih daripada kita memelihara tamu yang ada di dalam rumah kita. Kalau tamu kita acuh tak acuh, kita bentak-bentak, ya langsung dia bilang, saya ini hari meninggalkan rumah ini. Belum kita usir dia sudah pergi duluan. Tapi kalau kita ramah, Roh Kudus ini kita pelihara sebagai satu kehidupan di dalam kita. Kita baca firman, itu makanan. Kita berdoa, suka berdoa. Itu Roh Kudus makin memenuhi kita sampai kita dipenuhkan. Kepenuhan Roh Kudus tidak selalu di gereja, bisa di rumah.
Ada saya mendengar kesaksian malah hamba Tuhan. Dia di dalam gereja dia ikut kebaktian kepenuhan, tidak penuh-penuh. Dia kepenuhan di rumah. Tapi dia berdoa, dia membaca firman Allah, Tuhan memenuhkan dia. Pembaptis Roh Kudus bukan manusia siapapun juga. Kami hamba Tuhan hanya membantu, menolong saudara. Tapi yang membaptis dengan Roh Kudus itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus itu kita gunakan tepat. Itu satu waktu Roh Kudus itu akan mengeluarkan buah-buah karunia Roh Kudus yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan, menjadi kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Itu kebenaran. Jadi 4 dasar ini kebenaran, ya. Itu akan diuji oleh Tuhan. Sebab kita tinggal dalam kebenaran. Kalau kebenaran ini saudara-saudaraku, kita sudah lulus dalam ujian, kita akan masuk dalam penyucian Tuhan. Itu sudah dalam daerah penyucian Tuhan. Itu di sana semua suasana rohani. Suasana rohani. Dalam tabernakel ruangan suci, ruangan maha suci. Itu daerah kesucian dan maha suci sempurna. Itu daerah semua dari emas. Ruangan suci dan ruangan maha suci itu daerah itu semua dari emas. Jadi itu merupakan zaman keemasan. Kalau kita sudah berada pada kebenaran, guncangan akan terjadi. Tapi guncangan itu tidak akan menggugurkan kita, tapi akan mengorbitkan kita, saudara-saudaraku, untuk ditetapkan oleh Tuhan masuk di era keemasan. Semua serba emas. Dan itu suatu hal yang indah dari Tuhan bagi umat manusia ini. Sebab itu biar kita perhatikan ini. Guncangan-guncangan yang akan datang. Tuhan sudah mau menyucikan gereja Tuhan. Untuk gereja Tuhan dapat berdiri teguh di hadapan Allah. Kalau kita kembali dalam Wahyu pasal 10 tadi. Sesudah Tuhan menyucikan gereja Tuhan. Memasukkan gereja Tuhan dalam daerah keemasan ini. Sudah semua. Untuk tidak gampang gugur lagi. Untuk ditingkatkan sampai saatnya kita masuk dalam kesempurnaan. Maka saudara-saudaraku dalam Wahyu pasal 10 tadi. Wahyu pasal 10, dalam kitab Wahyu pasal 10, Tuhan mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi ini tangan yang diacungkan. Ini kepada siapa ini? Tangan yang diacungkan ini kepada siapa? Ini kepada manusia yang menolak iman kepada Kristus. Tangan yang diacungkan itu bicara tentang penghukuman. Allah menentang orang-orang yang melawan Dia. Di dalam Alkitab tangan yang diacungkan sudah kita baca pertama kali di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ini pertama kali kita menemukan Allah menyebutkan aku mengacungkan tangan. Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, ini umat Tuhan yang Tuhan pertahankan akan dibawa oleh Tuhan keluar dari guncangan, keluar dari tindisan, keluar dari kesengsaraan. Ayat 18. Dan bila malah mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Israel telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ya, jadi lebih dahulu Musa ini pergi kepada orang Israel bicara tentang firman Allah, supaya mereka punya pengharapan, supaya mereka punya percaya. Dan kalau mereka sudah percaya, itu berarti sudah berada dalam tangan Tuhan. Sekarang kamu pergi kepada Firaun, pergi kepada Firaun di sana. Nah, ayo kita baca terus. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Iya, oleh tangan yang kuat. 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ya, terima kasih. Jadi ini Tuhan bicara tentang tangan yang diacungkan. Tuhan lebih dahulu mengerjakan sidang jemaat, dibenarkan, disucikan untuk tetap berada dalam tangan Tuhan. Kemudian Tuhan menghadapi seteru. Saudara-saudaraku, dia mengangkat tangannya ke langit. Dia mengangkat tangannya ke langit. Raja kegelapan ada di langit. Siapa dia? Ular naga merah padam. Wahyu 12 ayat 3. Wahyu 12 ayat 3. Jadi kaki kanan kirinya Tuhan, kaki kirinya Tuhan di darat, kaki kanannya di laut, tangannya diangkat ke langit menghadap ular naga merah padam. Jadi 3 seteru ini dikalahkan oleh Tuhan untuk membela sidang jemaat, untuk melindungi sidang jemaat. 3 oknum ini dalam satu kesatuan. Ini yang akan mengikat umat manusia untuk tetap berbuat dosa di hadapan Tuhan. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Iya, terima kasih. Ada 7 mahkota, dan selanjutnya saudara baca di rumah. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan ini membela sidang jemaatnya. Pertama, lewat penyucian. Ini pembelaan Tuhan, lewat penyucian. Kemudian Tuhan berperang ganti kita melawan seteru. Sudah suku dengan kaki kanannya melawan antikris dan nabi palsu. Dengan tangannya yang terkedang melawan ular naga merah padam. Ini perwujudan secara nyata dari antikris. Dulu zaman Israel, dulu zaman Adam dan Hawa, ular ini di Taman Eden. Di zaman orang Israel, dia merupakan Firaun di negeri Mesir. Di zaman Yesus lahir, dia berwujud Herodes yang akan membunuh Yesus. Tapi di zaman gereja Tuhan, di akhir zaman gereja Tuhan, dia akan menampakkan diri secara nyata lagi. Tapi kali ini dia sudah disebut ular yang sangat berpengalaman, naga merah padam, ular tua, disebut iblis atau setan. Itu namanya dalam Wahyu 12. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan membela kita. Dengan tangan kanan yang terkedang, dia melawan segala seteru itu, sehingga gereja Tuhan terpelihara. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak mau tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Sementara Tuhan dengan tangan yang berkuasa, dia acungkan tangannya melawan seteru kita, itulah setan. Sehingga kita hanya tinggal diam dan Tuhan berperang ganti kita. Kita belajar bagaimana bisa tenang di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera di hadapan Tuhan. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita justru terletak di mana? Seberapa banyak kita bisa tenang di bawah kaki Tuhan. Berdoa dan menyembah Dia. Ini kekuatan kita. Untuk kemudian orang-orang semacam inilah yang akan diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan berita pendamaian ini. Kita berdoa untuk hari-hari ini, saudaraku. Kemana aja Tuhan utus kita. Saudaraku, kemana saja Tuhan utus kita. Secara perorangan atau secara rombongan, secara berkelompok. Kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, ayo nanti Wahyu 12 ini akan digenapkan. Anak-anak Tuhan ini akan pergi seperti bangsa Israel dikatakan, pergi ke padang belantara.
Sejauh perjalanan 3 hari. Perjalanan 3 hari itu bicara tentang perjalanan dengan tanda kematian dan kebangkitan. Ada tanda sengsara. Perjalanan ada tanda. Hari ini dilatih ke Mojokerto 1 jam atau lebih sedikit perjalanan, pulang pergi 2 atau 3 jam. Nanti perjalanan ini akan lebih jauh lagi, lebih jauh. Kita berdoa tahun depan rasanya kita ke luar negeri. Tahun depan rasanya kalau Tuhan belum datang, kita mungkin masih ke negeri Belanda lagi. Kemungkinan bulan Mei, siap-siap aja. Kemungkinan bulan Mei. Saya sudah bicara sedikit dengan Om Toteis. Mudah-mudahan bulan Mei. Ayo siap-siap. Kalau Tuhan mau rombongan, ayo rombongan. Tapi bayar sendiri-sendiri. Siap-siapnya. Tuhan mau utus. Ini pengutusan. Kemarin mengakhiri kebaktian persekutuan di mana itu, di Mojokerto, diakhiri dengan pengutusan. Pengutusan. Tuhan mengakhiri kebaktian persekutuan kemarin dengan pengutusan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Yang sudah makan kitab gulungan yang terbuka. Sebab kita akan bernubuat, saudara-saudaraku. Waktu rombongan kami ke negeri Belanda pada bulan Agustus yang lalu, jemaat di sana mereka lihat kita rombongan datang, mereka sudah tergugah. Belum dengar suara kita, baru melihat kita rombongan datang. Bagaimana kita bersama gembala dan sidang jemaat membaur begitu rukun dalam satu kesatuan pekerjaan pelayanan. Itu sudah kesaksian besar yang sangat berkesan di hati mereka. Sampai pun di hatinya Bapak Pendeta Toteis. Sangat berkesan. Kok bisa orang semacam ini dibawa ke sana kemari, ke negeri orang? Saudara-saudaraku, saya mengajak kita sekalian lebih dahulu makan firman. Makan firman. Kita nanti akan dibawa bukan hanya ke negeri Belanda, ke padang belantara. Sejauh perjalanan di mana setan punya mata tidak sampai. Di mana itu? Di jalan salibnya Tuhan itu setan tidak bisa lihat. Perjalanan ke negeri Belanda sudah berada dalam tanda-tanda salib, tapi harus tingkatkan lagi. Saudara-saudaraku, nanti saya tidak tahu lagi kemana kita dibawa oleh Tuhan tahun depan ini. Rasa-rasanya yang hampir pasti adalah ke negeri Belanda. Sebab di hati saya sudah mulai ada ketetapan. Rasanya agak jelas maksudnya Tuhan. Kita berdoa terus, bersiap ya. Tapi nomor 1 kita pikirkan pelayanan kita pada bulan Desember yang akan datang. Jangan kita nanti tidak bisa ke negeri Belanda, Tuhan gerakan kita berkorban untuk bulan Desember, ngumpul-ngumpul untuk bulan Mei. Desember dulu kita layani, selesai itu baru kita mikirkan tentang bulan Mei. Kalau itu menjadi kehendak Tuhan, kita ke negeri Belanda. Ini belum pengumuman resmi. Om Pong bilang bulan Mei kita negeri Belanda. Belum, kita harus berdoa. Kalau Tuhan ganti bulannya ya kita ganti. Ini di hati saya sekarang ini ya. Saya masih belum tahu tepatnya. Kita berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapa akan kuutus? Kalau Tuhan sudah menyucikan kita dengan api penyucian, seperti Musa yang diutus dengan api penyucian, Yesaya diutus dengan api penyucian, 120 murid diutus dengan api penyucian di atas loteng Yerusalem. Kita sekarang mengalami pengalaman penyucian dengan api. Saudara-saudaraku, supaya roh kemuliaan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan dengan itu kita nanti bersaksi. Ya, jadi nanti kemana-mana kita sudah dalam keadaan siap untuk perjalanan jauh ini. Perjalanan ke padang belantara. Sekarang Tuhan sedang melatih kita ini. Apa yang sekarang menjadi ikatan-ikatan terutama, ikatan duniawi.
Kalau itu tidak terputuskan, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ikatan duniawi ini masih banyak. Ini sekarang masih diumumkan. Ayo sekian bulan lagi kita kemana, kita sudah siap. Nanti tidak ada persiapan, sekejap mata. Siapa yang masih terikat jelas akan ketinggalan. Jadi latihannya Tuhan bagi kita sekarang ini sudah. Dan ini sungguh-sungguh merupakan berkat buat kita. Sidang jemaat dalam kabar mempelai ini satu kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita makan dan minum tubuh dan darahnya Kristus. Di perut rasa pahit, tapi di mulut nanti menjadi manis. Kalau itu sudah menjadi kesaksian, kalau itu oleh pengalaman itu sudah menjadi kesaksian, itu manis. Kita sendiri merasakan, orang mendengarnya juga akan diberkati. Kita bangkit berdiri. Setiap pribadi serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan suci ini. Jangan gugur dari iman. Jangan gugur dari iman. Guncangan itu memang ada, tetapi menguji kita. Apakah gerakan yang Tuhan berikan kepada kita itu dari firman, dari rohnya yang suci, atau dari dunia? Kalau dari dunia akan kelihatan. Tapi kalau itu dari Tuhan, apapun yang dibuat oleh dunia tidak dapat menghalangi gerakan dari anak-anak Tuhan untuk bernubuat kemanapun, kepada segala bangsa, kaum, dan bahkan sampai kepada raja-raja. Tundukkan kepala. Saya izinkan atau berikan kesempatan kepada saudara berdoa secara pribadi. Kalau di dalam hatimu ada kena teguran Tuhan, ngaku kepada Tuhan. Beberapa saat secara pribadi saya berikan kesempatan. Seizin Tuhan kita bisa bicara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kebenaranmu sedang diuji, pandang kepada Kristus di atas kayu salibnya, bahwa Ia sudah menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Haleluya. Berdoa secara pribadi, jangan mengganggu yang lain. Berdoa dengan benar. Haleluya. Beberapa detik saat indah di hadapan Tuhan. Beberapa detik. Kalau roh berbicara dalam hatimu, mengingatkan kembali firman, akui firman itu. Firman Tuhan bukan untuk menghukum kita, untuk menyucikan. Penghakiman, permulaan penghakiman ini adalah penyucian untuk gereja Tuhan, untuk kita. Sejauh mana kita setia. Haleluya. Sesudah saudara menemukan diri, mungkin saudara didorong oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Dan jika demikian, angkat tanganmu. Berdoa dengan roh dan dengan kebenaran. Jangan dengan emosi, dengan roh dan dengan kebenaran. Sepatah kata yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati yang jujur, itu berkuasa menyelamatkan engkau. Haleluya. Berkuasa untuk menghasilkan penebusan, pengampunan oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalaupun ada percobaan apapun juga, percayakan dirimu kepada Tuhan. Kita sebagai sesuatu dalam tangan Tuhan yang dipertahankan oleh Dia untuk tidak boleh dirampas oleh siapapun juga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengarkan segala pengakuan-pengakuan dari setiap mulut, dari setiap hati, yang mengucapkan kata-kata yang berasal dari penyesalan akan segala sesuatu yang salah yang sudah kami lakukan, bahkan yang merupakan kejahatan yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami lakukan. Oh, melawan akan Engkau, menyakiti hatimu Tuhan. Ampuni kami dan sidang jemaat. Kami rindu menyembah di Kau Tuhan. Kami rindu mengagungkan di Kau, menyembah Engkau Allah kami. Namun kami menyadari keterbatasan kami dalam penyembahan jika tanpa Roh-Mu yang suci. Sebab itu biarlah Engkau curahkan Roh-Mu dalam kami, menolong kami untuk mampu menyembah Engkau dalam kebenaran dan dalam Roh-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami akan mengambil tubuh dan darah-Mu, firman yang telah menjadi daging. Kami merindu supaya firman ini tidak hanya merupakan suara yang dapat kami dengar, tetapi akan dapat merupakan wujud yang dapat kami makan, yang dapat kami minum untuk menjadi darah daging di dalam kami. Tuhan, layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang nanti akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan di dalam kami kepuasan oleh kuasa firman-Mu dan oleh Roh-Mu yang suci, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian dari nyanyian Psalus 128. Psalus 128. Sementara kita akan dilayani dengan perjamuan suci ini. Haleluya. Hidup nurut padamu, mau mentaati firman-Mu. Tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, dengarkan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat cawan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Sebab seberapa banyak
kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih sayang, buat kemurahan yang berlaku dalam kehidupan kami, untuk kami mengagungkan, untuk kami memuliakan nama-Mu, nama yang terindah, yang memberikan kami kemenangan atas segala musuh kami, atas segala setru kami, tapi juga nama yang Engkau menyucikan kami untuk layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Milikilah sidang jemaat ini, miliki kami sekalian di dalam segala sesuatu, biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sabar sebentar untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman. Sama kita nyanyikan dari Psalm nomor 188. Sementara korban untuk pekerjaan Tuhan segera akan dipungut. 188 dari Psalm. Ku dengar firman-Nya kepadaku. Dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah Engkau suci seperti aku pun sucilah. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Yang mengangkatku untuk menerima tabisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Ku dengar dia berdoa untukku. Ku dengar dia berdoa untukku. Bapa di surga, mereka semua milik-Mu. Peliharakanlah mereka dalam nama-Ku, supaya dimuliakan bersama-Mu. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisan-Mu. Betapa besar kasih setiamu. Ku
dengar dia berkata padaku, ku dengar dia berkata padaku, aku mau tahbiskanmu, menjadi hamba kesucian, asal kau mau taat, pada segala firman, dan melakukan segala kehendak-Mu, kehendak-Ku. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Putranya menerima semuanya, yang mengangkatku untuk menerima tahbisan-Mu. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Bersama kita menundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-berkat yang sudah kami terima sampai pada detik ini. Engkau sudah memberikan kami bukan hanya firman-Mu, tapi tubuh dan darah-Mu. Banyak berkat-berkat sudah kami terima. Perpanjangan umur, pemeliharaan, pembelaan, semua sudah Engkau nyatakan dalam kami. Dan dalam surat-surat ini mereka menyatakan ucapan syukur terima kasih. Tapi juga kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, dalam penderitaan karena sakit, dalam penderitaan karena banyak percobaan-percobaan. Segala sesuatu berada dalam tangan-Mu. Engkau mampu menyelesaikan oleh kuasa-Mu. Tetapi segala setan yang menggoda, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Sekarang Tuhan kami datang kepadamu. Dan kalau kami kembali, biar Engkau tetap menyertai kami sekalian. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih dan berkat Tuhan, serta kembalilah dengan sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sekian, Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat malam.